Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Izinkan teman-teman saya perkenalkan, nama saya Syarif Putrawan Hidayatullah dari program studi Teknik Informatika kelas IT 302. Eh, saya di sini akan mempresentasikan hasil eh, tugas saya, yaitu mereview 3 jurnal. Sebelumnya saya akan share screen. Baik teman-teman. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng STMT yang telah eh, mengajari saya dengan mata kuliah sistem digital. Di sini saya membawakan 3 jurnal. Yang pertama ada judul artikel, yaitu Fasting the Asset of Decoder and Encoder for Task Agnostic Upsampling. Dengan link yang di bawah ini, tahun penerbitnya 2022, penulisnya yaitu Paulu Wenzeliu, Hang Toa Fu, dan Zigo Chao. Reviewernya selaku saya sendiri, Syarif Putra Hidayatullah. Di dalam jurnal ini, masalah yang diangkat adalah eh, dari jurnal ini adalah tentang pengembangan operator sampling yang tidak terikat pada tugas tertentu atau task agnostik dalam prediksi padat, di mana operator upsampling diperlukan untuk memfasilitasi tugas-tugas yang sensitif terhadap wilayah seperti segmentasi, semantik, dan tugas yang sensitif terhadap detail seperti image malting. Operator upsampling yang ada seringkali dapat bekerja dengan baik dalam salah satu jenis tugas, tetapi tidak keduanya. Dengan karya ini, penulis mempersembahkan HD atau sebuah operator upsampling yang baru, plug and play, dan tidak terikat pada tugas tertentu. HD ini menguntungkan dari 3 pilihan desain. Yang pertama, mempertimbangkan fitur encoder dan decoder secara bersama-sama dalam generasi kernel upsampling. Dua, operator konvolusi semi-shift yang efisien yang memungkinkan kontrol granular atas bagaimana setiap titik fitur berkontribusi pada kernel bisa upsampling. Tiga, mekanisme gating yang tergantung pada decoder untuk meningkatkan penjelasan detail. Penulis pertama-tama mempelajari properti upsampling dari Fade pada data mainan dan kemudian mengevaluasinya pada segmentasi, semantik, dan image meeting dalam skala besar. Secara khusus, Fade menunjukkan efektivitasnya dan karakteristik tidak terikat pada tugas dengan konsisten mengungguli operator upsampling dinamis terbaru dalam berbagai tugas. Ini juga umumnya baik di berbagai arsitektur konvolusi dan transformer dengan overhead komputasi yang sedikit. Karya kami juga Karya ini juga memberikan wawasan yang berpikir tentang apa yang membuat upsampling tidak terikat pada tugas. Di dalam jurnal ini memiliki nilai inovasi, yaitu task agnostic approach adalah salah satu nilai inovasi utama dari Fade, adalah pendekatannya yang tidak terikat pada tugas tertentu atau task agnostik. Ini berarti bahwa Fade dirancang untuk dapat digunakan secara efektif baik dalam tugas yang sensitif terhadap wilayah
atau seperti segmentasi semantik maupun tugas yang sensitif terhadap detail atau seperti image mapping tanpa memerlukan penyesuaian yang signifikan. Adapun juga pendekatan desain yang komprehensif atau Fade menggabungkan tiga pilihan desain yang berbeda untuk mencapai efektivitasnya. Ini termaksud mempertimbangkan fitur encoder dan decoder bersama-sama. Dalam generasi kernel upsampling, penggunaan operator konvolusi semisif yang efisien untuk kontrol granular dan mekanisme gating eh, yang tergantung pada decoder untuk meningkatkan penjelasan detail. Pendekatan desain yang komprehensif seperti ini memungkinkan Fadi untuk bekerja secara efektif dalam berbagai konteks dan tugas. Kinerja yang unggul. eh, Nilai unggul ini yaitu evaluasi empiris menunjukkan bahwa PADE secara konsisten mengungguli operator upsampling dinamis terbaru dalam berbagai tugas seperti segmentasi, semantik, dan image smithing. Ini menandakan nilai inovatif PADE dalam meningkatkan kinerja aplikasi yang penting dalam pemrosesan gambar. Ada keunggulannya, ya ada yang lain yaitu generalisasi dan efisiensi. Fadi juga berhasil generalisasi dengan baik di berbagai arsitektur konvolusi dan transformer untuk overhead komputasi yang minimal. Kemampuan Fadi untuk beradaptasi dapat dengan baik dalam berbagai konteks komputasi memberikan nilai nilai tambah signifikan dalam hal efisiensi dan fleksibilitas. Kita masuk ke hasil dan manfaat penelitian jurnal ini, yaitu kinerja yang unggul. Pade telah membuktikan mengungguli operator upsampling dinamis terbaru dalam berbagai tugas, termaksud segmentasi, semantik, dan image smithing. Karakter teks agnostik. Pade memiliki karakter yang tidak terikat pada tugas tertentu atau tax agnostics yang berarti dapat digunakan secara efektif dalam tugas-tugas yang sensitif terhadap wilayah maupun sensitif terhadap detail tanpa memerlukan penyesuaian tambahan. Yang ketiga, generalisasi dan efisiensi. Pade dapat dengan mudah digunakan dalam berbagai arsitektur, konvolusi, dan transformer dengan overhead komputasi yang tidak yang minimal. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan kualitas prediksi dengan kinerja yang unggul. Pade dapat meningkatkan kualitas prediksi dalam berbagai tugas pemrosesan gambar. Ada fleksibilitas dalam penggunaan karakteristik taksonomis. Pade memungkinkan penggunaannya dalam berbagai konteks dan aplikasi tanpa memerlukan penyesuaian yang rumit. Ada efisiensi komputasi dengan generalisasi yang baik dan overhead komputasi yang minimal. Fade dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya komputasi. Jurnal kedua yang ingin saya bawakan yaitu dengan judul A Technical Review All Multiplexer Design for Electronics Circuit and Device. Dengan link yang berikut ini, tahun terbit 2021, penulisnya Malti Bansal, Harmandeep Singh, Gaurav Sharma. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejarah multiplexer, jenis-jenis multiplexer, aplikasi, dan kasus penggunaan multiplexer secara real-time. Selain itu, makalah ini juga mencakup pengantar singkat tentang berbagai teknik multiplexing yang digunakan dalam elektronika analog dan digital, studi penelitian yang sedang berlangsung, dan lingkup penelitian masa depan untuk multiplexing. Nilai inovasi yang terdapat di dalamnya adalah eh, memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, jenis aplikasi, dan kasus penggunaan multiplexer. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami secara menyeluruh eh, konsep dasar penggunaan praktis dan dari teknologi ini.
Bisa pesan baju. Bisa pesan bomba. Kan nggak ada aplikasinya. Iya. Saya nggak ada aplikasi. Pengantar terhadap teknik multiplexing dengan memberikan pengantar singkat tentang teknik multiplexing dalam konteks analog dan digital. Makalah ini memperluas cakupan pengetahuan pembaca tentang konsep multiplexing secara umum. Hal ini penting karena multiplexer sering digunakan sebagai salah satu elemen kunci dalam penerapan teknik multiplexing. Hasil dan manfaat dari jurnal ini adalah pemahaman yang mendalam tentang multiplexer dan demultiplexer. Makalah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar, sejarah, jenis aplikasi, dan kasus penggunaan multiplexer dan demultiplexer. Yang kedua ada pengenalan terhadap teknik multiplexing. Dengan membahas teknik multiplexing dengan konteks analog dan digital, makalah ini memperluas pengetahuan pembaca tentang konsep multiplexing secara umum. Ini membantu dan memahami bagaimana multiplexer berperan sebagai elemen kunci dalam penerapan teknik ini. Identifikasi peluang penelitian masa depan. Hasil dan manfaat ini adalah makalah ini mengidentifikasi peluang penelitian masa depan untuk pengembangan teknologi multiplexer yang lebih canggih dan aplikatif. Manfaatnya itu meningkatkan pengetahuan. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang multiplexer dan demultiplexer. Panduan bagi peneliti. Makalah ini dapat menjadi panduan bagi para peneliti untuk mengeksplorasi bidang penelitian yang berkaitan dengan multiplexer dan multiplexer. Uh, yang ketiga itu aplikasi praktis. Dengan memahami lebih baik tentang multiplexer dan multiplexer, pembaca dapat menerapkan pengetahuan ini dalam berbagai proyek dan aplikasi di bidang elektronika, telekomunikasi, dan lainnya. Jurnal ketiga yang saya bawakan adalah metode live memory ac- ac- acquisition untuk pencarian artefak digital perangkat memori laptop berdasarkan simulasi kasus kejahatan cyber. Ini adalah link jurnalnya, tahun terbit 2021. Penulis yaitu M. Ainul Yakin, Triawan Adi Cahyanto, Nur Kadria Fitria, dan reviewernya yaitu saya sendiri. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah evaluasi teknologi informasi. Ada juga kejahatan cyber dan penggunaan data media sosial. Yang ini adalah para penjahat cyber menggunakan data media sosial untuk memperoleh informasi pribadi pengguna seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi pribadi lainnya. Ini pentingnya pemulihan bukti digital. Proses penelitian dalam memperoleh bukti digital secara 3 tahapan: praanalis, analis, dan pasca analis. Yang kelima adalah pentingnya analisis hasil. Hasil akuisisi artefak menunjukkan adanya bukti digital berupa alamat email, kata sandi, akun Facebook, dan PayPal. Di dalam jurnal ini memiliki inovasi yaitu terletak pada pendekatan dan mengidentifikasi dan memperoleh bukti digital dari perangkat dengan memanfaatkan teknologi dan proses penelitian yang cermat. Penggunaan metode live memory acquisition, penggunaan metode ini menunjukkan inovasi dan dalam pendekatan untuk memperoleh dari data dari perangkat. Ada analisis hasil dan teliti. Dalam teks tersebut dilakukan analisis hasil dari akuisisi artefak dengan mengidentifikasi bukti digital seperti alamat email, kata sandi, dan akun media sosial. Evaluasi tingkat keberhasilan. Penelitian tingkat keberhasilan dari hasil analisis memungkinkan
peneliti untuk memahami sejauh mana bukti digital berhasil ditemukan dalam setiap artefak dan diakuisisi. Pemahaman terhadap ancaman keamanan digital dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman keamanan digital seperti peretasan data sandi dan pencurian dari data pribadi. Hasil dan manfaat dari jurnal ini yaitu identifikasi bukti digital melalui proses akuisisi artefak dan analisis hasilnya berhasil diidentifikasi secara bukti digital seperti email, kata sandi, dan akun sosial media. Ada evaluasi tingkat keberhasilan. Hasil analisis juga mencakup evaluasi terhadap tingkat keberhasilan dalam menemukan bukti digital pada setiap artefak yang diakuisisi. Manfaat dari jurnal ini adalah pemahaman yang berperdalam tentang kejahatan cyber. Melalui identifikasi bukti digital dan analisis hasilnya dapat dipahami lebih dalam tentang cara-cara kejahatan cyber dilakukan. Ada pengembangan strategis keamanan. Informasi yang diperoleh dari analisis tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan strategi keamanan yang lebih efektif dalam melindungi data pribadi dan informasi seperti sensitif dari serangan cyber di masa depan. Ada dukungan dalam proses hukum. Bukti digital yang ditemukan dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses hukum terhadap pelaku kejahatan cyber. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.